Halo bosku, kembali lagi di channel kesayangan kita bersama AMC Motor Jogja. Oke, di video kali ini kita kembali lagi di seputaran kaki-kaki. Ya, ini kita bakalan review kaki-kaki depan Shock Ninja PNP RE King. Nah, yang kemarin-kemarin Shock Ninja itu di tempat kita pre-order ya, sesuai dengan requestan kalian, mau di PNP kan RE King, mau PNP Ninja, mau PNP motor lain bisa itu via pre-order. Nah, kali ini kita punya Shock Ninja impor yang sudah PNP di RE King dan ini full variasi ya. Seperti apa untuk shocknya? Terus untuk full variasinya itu kayak gimana? Tentunya dengan warna-warna yang menarik dan tentunya cespleng seperti itu. Dan di akhir video nanti bakalan kita sepil untuk harganya dan buat kalian yang pengen order bisa langsung di video kali ini, linknya di pojok kiri bawah ya. Oke, langsung saja setelah yang satu ini. Oke, baik bosku. Ini depan kita sudah ada dua buah shockbreaker Ninja yang PNP RE King dengan warna yang cespleng, bagus, keren, dan racing look seperti itu. Oke ya, ini ada dua buah shock depan Ninja PNP RE King dengan batang as warna rainbow atau biru pelangi seperti itu. Ada dua warna bottom dan segitiga, silver dan hitam. Ini kalian bisa memilih sesuai dengan fitting dari warna motor kalian. Nah, bisa kalian sesuaikan ya untuk warnanya nanti bisa ada dua pilihan. Dan tentunya ini untuk dua pilihan ini warna-warna yang standar atau warna yang netral. Silver, hitam ini warna netral. Jadi misalkan warna motornya apalah, misalkan merah, biru, terus hitam, terus silver, terus apalagi ranking itu. Guys, pokoknya macam-macam warna nanti dimasukkan di dua warna bottom ini masuk saja. Ada hitam dan silver ini warna netral, jadi bisa masuk ke semua warna. Dan ditambah lagi dengan warna asnya yang sangat cespleng banget ini ya warnanya. Ini kalau kalian beli asnya saja, saya kira nggak ada ya, jarang. Kalau misalkan ada, jarang banget yang warnanya seperti ini. Jadi birunya itu bukan yang full biru itu tidak. Jadi ada gradasi warnanya dan gradasi warnanya itu ya mantep banget. Seperti inilah bisa kalian lihat. Kalau biasanya kan kalau yang beredar itu kebanyakan warnanya full biru. Kalau yang ini kan ada gradasi warnanya. Lalu untuk bottomnya, nah seperti ini semuanya sama ya. Shock depan Ninja impor ya. Ini informasi lagi buat kalian. Shock depan Ninja impor itu semuanya baik merek Gorilla, merek Moss, merek apalagi Friday, merek apalagi banyak merek ya. Shock Ninja impor itu untuk bottom bawah ini ya, bottom ini. Nah, ini tabung shocknya ini semua RR ya, semua RR. Jadi kalau kalian nanti pengen ganti kaliper ya, misalnya pengen ganti kaliper itu harus menyesuaikan bracketnya. Jadi kan bracket Ninja R dengan SS sama ya. Terus Ninja RR itu bisa pakai Ninja bracket Ninja R atau SS itu bisa. Cuma nanti kalian harus mengganti atau menyesuaikan di bagian piringan cakramnya. Jadi posisinya kalau hitungannya seperti ini. Kalau Ninja R dan SS itu kalau kalian pakai piringan 300, bracketnya ya, bracketnya kaliper itu untuk piringan 300 di Ninja R atau SS. Nanti kalau kalian pasang di RR seperti ini, bottom RR seperti ini harus pakai piringan cakram yang ukuran 320. Jadi lebih besar di atasnya seperti itu. Terus solusinya gimana kalau
kepengin pakai piringan cakram ukuran 300 di bottom RR seperti ini atau bottom Ninja impor ya, shock Ninja impor. Kalian harus cari bracket untuk Ninja R atau SS yang ukuran diameter piringan cakram itu di bawah 300, jadi 280. Nah, 280. Jadi kalian cari bracket kaliper cakram Ninja untuk piringan cakram diameter 280. Kalau untuk Ninja R dan juga SS dengan diameter 280, nanti ketika dipasang di Ninja RR itu piringannya jadi 300. Seperti itu ya Bosku ya. Jadi ukuran diameter piringan itu mulai dari 190, 220, terus 190, 200, 220, 260, terus 280, 300, terus 320, 340 dan lain-lainnya. Kalau yang ukuran-ukuran lainnya itu ada juga cuma kurang familiar ya. Kalau yang familiar itu 190 itu yang paling kecil, itu biasanya buat matic-matic. Terus nanti ada 200 itu juga matic, 220 matic, 260 itu nanti ada untuk bebek, ada untuk matic. Karena matic kalau yang variasi matic ring 14 itu kalau variasi biasanya ada yang pakai 260 biar kelihatan lebih lebar, lebih gede piringannya. Terus kalau untuk bebek, motor bebek 260 itu ukuran standar ya. Nah, kalau bebek sama motor laki ya, motor laki itu biasanya kalau pengen ukurannya gede itu larinya di 300 atau 320. Nah, kalau 320 itu biasanya buat motor laki lah. Yang banyak pakai itu motor laki, cuma nggak terlalu banyak juga sih. Motor laki itu malah larinya di 300 karena untuk ukuran velgnya rata-rata do pakai yang 17, ring 17. Kalau ring 17 itu pakai 300 masuk ya. Tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil. Oke, itu sedikit informasi buat informasi kalian, wawasan kalian. Barangkali kalian belum tahu ya untuk ini tadi apa bracket kalipernya, untuk perbedaan bracket kaliper antara Ninja RSS dan Ninja RR. Bracketnya itu sama ya, sama. Cuma nanti jatuhnya beda di ukuran piringan. Kalau Ninja RR nanti di atasnya, ukuran piringannya di atasnya dengan Ninja R atau SS. Kalau Ninja RSS itu nanti piringannya diameter 280. Kalau di Ninja RR itu nanti piringannya ukuran 300. Berikutnya kalau Ninja R dan SS itu piringan bracketnya itu untuk piringan 300, kalau dipasang di RR nanti piringannya harus pakai yang 320. Kalau 300 itu nggak bisa. Terlalu apa ya? Kurang kurang keluar seperti itu. Nah, oke, itu sedikit wawasan buat kalian. Oke, lanjut kita detailkan untuk shock breaker Ninja PNPR King versi impor dengan variasi yang sangat cespleng seperti ini. Oke, ini untuk bottomnya udah fix ya. Shock Ninja impor, baik merek apa saja itu RR ya. Bottomnya RR. Jadi kalau kalian cari bracket yang kalian harus sesuaikan seperti itu, RR. Terus untuk segitiga bawah ini dia pakai model RR ya, modelnya saja yang RR, cuma untuk ukuran sudut. Nah, ukuran sudutnya ini ukuran sudut R dan juga SS. Karena loh ini atasnya ini pakai R model R Kiss ya, R Kiss sudutnya ya. Jadi Ninja R Kiss ya, terus Ninja R, Ninja SS itu sudutnya sama. Cuma perbedaan kalau Ninja Kiss itu modelnya masih pakai stang baplang besi pipa kayak gini ya, pakai racer kayak gini. Kalau Ninja R sama Ninja R New sama SS itu pakainya stang jepit. Tapi ukuran sudutnya sama. Jadi untuk segitiga atas antara Ninja Kiss, Ninja R New, Ninja SS itu bisa saling substitusi. Tinggal nanti penggantian di bagian stangnya seperti itu.
Oke ya, lanjut. Ini bagian segitiga tadi. Yang bawah ini modelnya Ninja RR, cuma sudutnya Ninja R atau SS. Ya, seperti itu. Terus yang atas ini udah paham ya, tadi udah tak jelasin. Seperti ini. Lanjut di bagian as komstir. Ya, ini as komstir ini yang sangat vital banget karena ini yang mempengaruhi bisa atau tidaknya dipasang di sepeda motor kalian. Jadi mau apa ya, Shock Ninja itu sebetulnya bisa dipasang di semua motor, tinggal nanti permainannya di bagian sini. Nah, ini yang paling vital karena ini nanti menyesuaikan ukuran dengan rumah komstir motor kalian. Tiap motor itu kan rumah komstirnya ukurannya beda-beda. Dari mulai Honda, Yamaha itu nanti RX King, terus apalagi itu macam-macam. Terus nanti Ninja itu udah beda lagi. Terus nanti apalagi itu beda-beda ya, seperti itu. Terus sama penyesuaian di bagian ini, bosku. Biasanya tapi tidak semua ya, tidak semua karena ada beberapa ukuran as roda depan itu sama antara Yamaha, Honda, Suzuki itu ada beberapa yang sama jadi tidak harus ganti ya, seperti itu untuk bagian as rodanya. Tapi kalau misalkan ini nanti kalian pasang di RX King paling hanya menyesuaikan di bagian bosing kanan kirinya saja. Ya, bosing kanan kirinya saja. Itu cukup mudah. Kalau untuk bosing kanan kiri kan bisa dibuatkan sendiri pakai besi biasa atau kalau mungkin pengen yang agak modis itu bisa pakai yang variasi itu udah banyak dijual seperti itu. Oke, lanjut seperti ini. Ini untuk tampak atasnya seperti ini. Tampak atas seperti ini. Terus ini untuk tampak belakangnya. Tampak belakangnya seperti ini. Nah, oke, ini tampak belakang seperti ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan bearing komstirnya. Bearing komstirnya ini model bearing komstir yang apa ya? Semi bambu apa ya? Jadi pakai godri, cuma sudah model tatanan seperti ini. Kan ada juga yang harus ditata pakai ini apa? Vaseline ditata satu persatu itu ada. Kalau yang ini sudah apa ya, model di sepaket kayak gini loh. Nah, kayak gini. Nah, ini. Modelnya pakai godri, cuma godrinya udah model direnteng seperti itu bahasanya, sudah direnteng. Kan ada juga yang model lama itu godrinya ini harus ditata satu persatu pakai Vaseline seperti itu. Nah, ini dia untuk shock depan Ninja PNP King impor yang full variasi. Kenapa kita sebut full variasi? Karena ini ya, bottomnya warna rainbow atau biru pelangi seperti itu. Oke ya, seperti ini untuk review shock depan Ninja PNP King-nya. Terus oke, informasi buat kalian ini untuk as komstir. As komstir karena ini pabrikan dan impor. Jadi as komstirnya tidak bisa seperti yang bikinan kita atau yang by request karena ini pabrikan. Nah, ini loh perbedaannya. Dari segi material besinya dia beda. Ini besinya besi-besi apa ya? Kalau di sini biasa nyebutnya besi-besi kejen seperti itu. Dan ini berlubang. Nah, ini berlubang sama dengan ini bosku. As komstir bawaannya RX King. Nah, as komstir bawaannya RX King yang bawaan motor itu juga berlubang. Beda dengan yang garapan kita. Kalau yang garapan kita as komstir ini kan pakai besi yang full padat. Jadi besinya full padat, berat bosku dan keras ya, seperti itu. Jadi untuk kekuatan memang lebih kuat yang garapan kita. Tapi untuk as komstir yang seperti ini juga sudah bagus, sudah kuat, maksudnya sudah cukup gitu loh. Karena untuk
yang ori pun, yang bawaan dari motor King itu juga sininya berlubang, dalamnya ini berlubang, jadi tidak padat. Nah, itu yang bawaan ori saja masih oke, ini juga otomatis masih oke ya. Seperti karena ini juga pabrikan dan kualitasnya kualitas impor ya, bukan bukan garapan lokal, itu bukan. Ini garapan impor. Seperti ini. Terus apa lagi ya? Udah full seperti itu ya, udah set dengan asnya roda ini juga sudah set. Pokoknya ini udah tinggal pasang buat King. Oke, yang ditunggu-tunggu untuk harganya. Untuk harganya ini di angka 1,3 sudah full set seperti ini. Lalu kalau yang pre-orderan bahan dari Gorilla itu 1450 untuk harga yang saat ini, karena T bawahnya pakai model RR seperti ini dengan sudut R dan juga SS ya. Seperti itu. Kenapa ini selisihnya dengan Gorilla itu tidak terlalu jauh? Nah, karena ini kualitasnya impor pertama, terus ini juga full variasi. Perbedaan hanya di bagian ini, komstir ya, as komstirnya. Kalau Gorilla itu yang PNP King by pre-order tempat kita, as komstirnya ini padat, full besi padat. Jadi untuk kekuatan bisa kita jamin dan kita garansi untuk yang Gorilla itu, karena pre-order garapan dari kita, as komstirnya kita garansi untuk yang Gorilla. Kalau misalkan tidak bisa dipasang atau kurang pas, itu nanti bisa kita garansi. Tetapi kalau yang ini tidak ada garansinya, bosku ya. Ini tidak ada garansinya. Makanya untuk harga dia lebih murah, terus lebih apa ya? Kalau dari segi variasi dia lebih menang ya. Kalau Gorilla kan masih standar seperti itu, seperti standar bawaan motor. Kalau yang ini udah full variasi seperti ini. Jadi dia lebih murah, cuma perbedaannya di bagian as komstir. Ya, kalau Gorilla padat garapan kita dan bergaransi. Kalau yang ini model kayak orinya, besi berlubang, pabrikan, impor, dan tidak bergaransi. Cuma ini menangnya dia sudah full variasi. Posisi kalian beli shock ini, tinggal pasang, motor kalian sudah jadi bagus. Ya, sudah full variasi, ada warnanya seperti ini, keren banget. Oke ya, clear seperti itu untuk harga 1,3. Kalau yang Gorilla pre-order dengan Ascom Setir PNP garapan kita dan bergaransi, yang Gorilla itu harga 1450. Untuk mendapatkan shock ini ya, shock Ninja PNP King yang full variasi impor seperti ini, bisa kalian dapatkan di link video kali ini di toko kita yang sudah kita sematkan di video kali ini di pojok kiri bawah. Kalian klik aja, kalian check out langsung di video kali ini, dengan tentunya dengan diskon yang sangat cespleng, harga yang sangat cespleng ya, seperti itu. Dan tentunya tak lupa free ongkir tentunya bisa kalian dapatkan ya, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk review kali ini, bosku. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa tetap dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik buat kalian semuanya. Oke, terima kasih dan salam cespleng.